Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 22 November 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pengantara yang penuh kasih sayang bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua. Oleh karena kasih karunia-Mu kepada kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Judul renungan kita pada hari ini adalah Pengantara yang Penuh Kasih Sayang. Ayat ini terdapat di dalam Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Apakah ada pria atau wanita yang bersikap acuh tak acuh terhadap jiwa-jiwa yang Kristus bela di pengadilan surga? Apakah Anda akan meniru orang Farisi yang tidak kenal ampun dan setan yang akan menuduh dan menghancurkan dalam tindakan Anda? Maukah Anda merendahkan jiwa Anda sendiri di hadapan Allah dan membiarkan saraf dan besi yang keras itu ditundukkan dan dipatahkan? Menjauhlah dari suara setan dan dari melakukan kehendaknya, dan berdirilah di sisi Yesus, memiliki sifat-sifatnya, pemilik kepekaan yang tajam dan lembut, yang dapat menjadikan perkara orang-orang yang tertindas dan menderita sebagai perkaranya sendiri. Orang yang telah banyak diampuni akan banyak mengasihi. Yesus adalah pengantara yang penuh kasih sayang, seorang imam besar yang penuh belas kasihan dan setia. Dia yang mulia di surga, Raja kemuliaan, dapat memandang pria dan wanita yang terbatas, yang tunduk pada godaan setan, mengetahui bahwa dia telah merasakan kuasa tipu daya setan. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, atau mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 2 ayat 17 dan 18. Kemudian saya menyerukan kepada Anda, saudara-saudaraku, untuk berlatih bekerja di jalur yang Kristus kerjakan. Anda tidak boleh mengenakan jubah kekerasan dan mengutuk serta mencela dan mengusir orang-orang fana yang malang dan tergoda dari kawanan. Tetapi sebagai pekerja bersama dengan Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit rohani. Ini akan Anda lakukan jika Anda memiliki pikiran Kristus. Ibrani 4 ayat 15, juga Yesaya 40 ayat 28. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Manuskrip 34 tahun 1893. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Apakah artinya grace atau kasih karunia? Roh Nubuat menolong kita dalam Signs of the Times tanggal 5 Juni tahun 1893 paragraf 7 yang berkata, Tuhan melihat kondisi kita yang jatuh. Ia melihat kebutuhan kita akan kasih karunia, dan karena Ia mengasihi jiwa kita, Ia telah memberi kita kasih karunia dan kedamaian. Kasih karunia berarti kebaikan hati kepada mereka yang tidak layak, kepada mereka yang terhilang.
Inilah arti dari kasih karunia. Kita tidak layak untuk menerimanya, tetapi Yesus berikan kepada kita. Sebab Yesus melihat kebutuhan kita akan sesuatu yang kita tidak punya, sesuatu yang tidak layak kita terima, namun tetap Dia berikan. Oleh karena Dia mengasihi kita. Mengapa kita perlu mengerti arti kata grace atau kasih karunia ini? Sebab The Great Controversy halaman 346 paragraf 4 menyatakan, sebagaimana digunakan dalam Alkitab, ungkapan kerajaan Allah digunakan untuk menunjuk baik kerajaan kasih karunia maupun kerajaan kemuliaan. Kerajaan kasih karunia diperkenalkan oleh Paulus dalam surat kepada jemaat Ibrani. Setelah menunjuk kepada Kristus, pengantara yang penuh kasih sayang, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, Rasul itu berkata, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Ibrani 4 ayat 16. Inilah pentingnya mengerti arti kata grace atau kasih karunia. Sebab hal itu berhubungan dengan kerajaan kasih karunia, di mana Yesus adalah pengantara kita yang penuh kasih sayang, dan karenanya kita dapat menghampiri tahta kasih karunia, di mana Allah Bapa duduk. Perhatikan apa yang Yesus lakukan bagi kita sebagai pengantara yang penuh kasih sayang. Testimonies for the Church, volume 5, halaman 470, paragraf 2. Penurutannya yang sempurna terhadap hukum Allah, bahkan sampai mati di kayu salib, telah memberikan kepadanya segala kuasa di sorga dan di bumi, dan ia menuntut belas kasihan dan pendamaian dari Bapanya bagi manusia yang bersalah. Kepada para penuduh umatnya dia menyatakan, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Mereka yang bersandar kepadanya dalam iman menerima kepastian yang menghibur. Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Inilah kasih karunia Yesus kepada kita. Kita tidak layak menerimanya, tetapi Yesus tuntut belas kasihan tersebut dari Bapanya. Yesus menuntut pendamaian agar kita dengan Bapa dipersatukan kembali. Dan tidak hanya itu, Yesus menghardik para penuduh kita, khususnya setan, dan menjauhkan kesalahan daripada umat-umatnya yang bertobat dan memberikan jubah pesta kepada mereka. Inilah Yesus, Sang Pengantara yang penuh kasih sayang kepada kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 343 paragraf 3. Menjauhlah dari suara setan dan dari melakukan kehendaknya, dan berdirilah di sisi Yesus, memiliki sifat-sifatnya, pemilik kepekaan yang tajam dan lembut, yang dapat menjadikan perkara orang-orang yang tertindas dan menderita sebagai perkaranya sendiri. Artinya, jika kita berdiri di sisi Yesus dan memiliki sifat-sifatnya, maka kita dapat menjadi seperti Yesus, yaitu menjadi saluran kasih karunia kepada sesama. Kita memberikan sesuatu yang orang lain tidak layak terima, oleh sebab kita mengasihi mereka. Sekarang, apakah yang tidak layak kita terima dan kita telah terima dari Yesus yang dapat kita salurkan kepada sesama kita? Yang tidak layak kita terima adalah keselamatan. Perhatikan yang Paulus tuliskan dalam Efesus 2 ayat 4-6 yang berbunyi, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Serta
dalam ayat 8 dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Allah memberikan suatu pemberian yang tidak layak kita terima, tetapi tetap diberikan kepada kita, sebab Allah Bapa begitu mengasihi kita dan telah menyalurkan kasih karunia-Nya melalui Anak-Nya yang Bapa utus ke dunia ini, agar barang siapa yang percaya kepada Anak-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya Yohanes tuliskan dalam Yohanes 1 ayat 14, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Yesus, Sang Pengantara yang penuh kasih sayang, penuh kasih karunia. Yesus yang adalah pengantara yang penuh kasih sayang, menuntut belas kasihan dari Bapanya demi keselamatan kita. Karenanya janganlah kita bermegah, sebab itu bukan hasil usaha kita, tetapi pekerjaan Kristus dalam hidup kita. Pekerjaan kasih karunia adalah pekerjaan Yesus, pengantara yang penuh kasih sayang. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita, agar datang kepada Yesus, berdiri di sisinya, maka kita dapat menang sebagaimana Dia menang, dan pada akhirnya menerima jubah pesta dan hadir dalam pesta pernikahan Anak Domba. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah pada pagi hari ini. Yesuslah pengantara yang penuh kasih sayang, sebab Dia begitu mengasihi kami, dan Dia menuntut dari Bapanya belas kasihan dan pendamaian, dan itulah wujud kasih karunia-Nya kepada kami. Sebab hal-hal itu sebenarnya tidak layak kami terima, tetapi Dia tetap berikan karena kasih-Nya kepada kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh Anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya menerima Yesus dalam hati kami. Sebab hanya oleh kehadiran Roh-Nya dalam hidup kami boleh menerima kasih karunia tersebut. Dan itulah wujud kami menerima kerajaan kasih karunia. Dan bila mana pada akhirnya kami tetap setia, kami dapat menerima kerajaan kemuliaan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.